Audio Jungle. Terpilihnya Paus Leo XIV sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia menandai babak baru dalam spiritualitas global yang menekankan belah rasa, keberpihakan kepada kaum miskin, dan penghayatan iman yang bersumber pada kerendahan hati serta pelayanan. Bagi umat Katolik di tanah Papua, terpilihnya seorang paus yang berasal dari Ordo Santo Agustinus memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ini bukan sekadar momen kebahagiaan liturgis, tetapi juga sebuah gema pengakuan terhadap umat yang selama ini berada di pinggiran sejarah dan pusaran konflik yang kian panas. Dalam wajah paus baru itu, umat Papua melihat secercah cahaya yang menghubungkan altar-altar sederhana di lembah dan gunung mereka dengan pusat spiritualitas Katolik di Vatikan, sebuah pengakuan bahwa kisah iman mereka yang penuh air mata, ketekunan, dan harapan layak hadir dalam narasi besar Gereja Universal. Tatkala Pastor Bernardus Bovituus baru dari Ordo Santo Agustinus diangkat menjadi uskup Timika. Relasi antara pusat gereja dunia dan komunitas Katolik Papua menemukan bentuk simbolis dan pastoral yang konkret. Dua sosok yang lahir dari semangat Agustinus, kini dipanggil untuk menyalakan api harapan, di antara reruntuhan luka lama dan impian akan keadilan, yang selama ini dirindukan oleh masyarakat Papua. Dalam diri Monsinyur Bernardus, umat melihat bukan hanya seorang gembala, tetapi juga seorang saudara, anak tanah, dan penjaga nilai-nilai luhur Papua, yang kini membawa amanat ilahi untuk menyembuhkan, membimbing, dan memperjuangkan kehidupan yang lebih bermartabat. Bersama Paus Leo XIV, ia membentuk jembatan spiritual antara tanah Papua dan Roma, jembatan yang dibangun di atas kasih, pengertian, dan panggilan untuk mewartakan damai, di tanah yang lama haus akan keadilan. Dua pemimpin, satu spiritualitas, perjumpaan dalam kasih dan kebenaran. Relasi antara Paus Leo XIV dan Monsinyur Bernardus bukanlah relasi administratif semata. Keduanya adalah murid dari spiritualitas Agustinian, yang mengajarkan interioritas, hidup dalam komunitas, dan pengabdian penuh kasih kepada yang paling lemah dan terpinggirkan. Mereka dipersatukan bukan hanya oleh gelar dan jabatan, tetapi oleh panggilan hidup religius yang menuntut kesetiaan pada suara hati, keheningan batin, dan tindakan nyata dalam kasih. Paus Leo XIV sendiri, sebelum terpilih sebagai paus, pernah menjabat sebagai prior jenderal Ordo Santo Agustinus. Dalam kapasitas tersebut, ia mengunjungi komunitas Ordo Santo Agustinus di Papua, sebuah pengalaman pastoral yang memungkinkan dirinya merasakan denyut nadi penderitaan, sekaligus semangat umat Katolik Papua, yang bertahan dalam kesetiaan di tengah keterbatasan, tekanan, dan konflik. Kunjungan itu bukan hanya sebuah kunjungan seremonial. Bagi Paus Leo XIV, itu adalah momen kontemplatif yang mengakar dalam spiritualitas inkarnasi, menyentuh tanah yang berdebu, menjabat tangan para imam dan umat yang berkeringat oleh kerja keras dan doa, dan merasakan detak iman yang bertumbuh dalam kesunyian lembah dan sunyi kapela kayu di pelosok Papua. Ia melihat dan mendengar, bukan dari jauh, melainkan dari dekat, bahwa gereja di Papua bukanlah sekadar perpanjangan hierarki Roma, tetapi tubuh Kristus yang hidup dan berjuang di tengah ketidakadilan yang nyata. Dalam banyak hal, perjumpaan mereka bukan kebetulan sejarah, melainkan jejak ilahi yang ditulis dengan tinta waktu. Paus Leo mengenal Papua bukan hanya sebagai nama di peta, tetapi sebagai lanskap nyata, dengan manusia-manusia konkret, yang setiap harinya bergulat dengan luka kolonialisme, kekerasan struktural, serta keterasingan budaya dan identitas. Ia tahu bahwa, kata-kata Injil harus menjelma menjadi roti, pengampunan, dan pembelaan di tanah yang masih memikul beban sejarah. Dan di saat yang sama, Monsinyur Bernardus lahir dari rahim bumi Papua itu sendiri, berjalan di jalur lumpur, menyusuri lembah dan bukit, mengalami langsung makna pelayanan dari bawah, di tengah umat yang terluka, namun teguh dalam iman. Ia tidak membaca tentang penderitaan Papua, ia mengalaminya. Ia tidak mempelajari konteks, ia menghirupnya sejak lahir. Keduanya, dalam titik pijak yang berbeda, disatukan oleh semangat Agustinus, mencintai kebenaran, mengabdi dalam komunitas, dan mengangkat martabat manusia tanpa syarat. Kini, relasi mereka menjadi jembatan antara pusat gereja universal dan pinggiran dunia yang selama ini terlupakan. Dan melalui jembatan itulah, harapan-harapan kecil dari tanah Papua mulai melangkah menuju altar dunia, di mana luka tidak lagi disembunyikan, tetapi ditransformasi menjadi kekuatan yang membebaskan. Gereja, konflik Papua, dan tanggung jawab global.
Sejak integrasi politik tahun 1963, yang masih menyisakan banyak luka historis dan kontroversi legitimasi, tanah Papua telah menjadi medan perjuangan panjang. Perjuangan akan pengakuan, hak atas tanah, martabat, dan penentuan nasib sendiri yang bermartabat. Di tengah realitas kekerasan yang berulang, pengungsian yang meluas, serta marginalisasi sistemik yang menghimpit kehidupan masyarakat adat, Gereja Katolik tampil sebagai salah satu institusi yang bertahan dan berjalan bersama rakyat kecil. Gereja bukan hanya altar liturgi, tetapi juga pondasi sosial tempat orang Papua menggantungkan harapan. Sebagai ruang pendidikan alternatif, klinik kemanusiaan, tempat pengaduan hak asasi manusia, dan sekaligus ladang pembentukan karakter berdasarkan cinta kasih dan keadilan. Kini, di tengah konteks geopolitik yang rumit dan meningkatnya perhatian internasional atas situasi Papua, hadirnya Paus Leo XIV dan Monsinyur Bernardus memberi peluang historis yang tidak boleh diabaikan. Kombinasi mereka menghadirkan harapan baru, bahwa suara dari pinggiran akhirnya dapat didengar di pusat. Bahwa luka-luka Papua bukan sekadar urusan lokal, melainkan bagian dari tangisan global umat manusia yang menantikan penyembuhan. Berikut ini adalah 7 harapan yang bertumbuh di Papua. Pertama, kepemimpinan kontekstual yang membumi. Monsinyur Bernardus Bovituos baru mewakili wajah gereja yang tidak dibentuk dari luar sebagai pengutus, tetapi tumbuh dari dalam sebagai buah dari tanah yang subur akan iman dan penderitaan. Ia bukan sekadar uskup secara yuridis, tetapi juga seorang gembala yang mengenal domba-dombanya, dengan tatapan empati yang lahir dari pengalaman hidup yang sama. Ia memahami bagaimana adat mengatur relasi sosial, bagaimana simbol-simbol lokal menyimpan makna rohani, dan bagaimana trauma kolektif masyarakat Papua membutuhkan bukan doktrin belaka, tetapi kehadiran yang menyembuhkan. Inilah kepemimpinan yang menubuh dalam konteks, menjadi jembatan antara visi gereja universal dan spiritualitas lokal, antara langit liturgi dan bumi yang berdebu oleh perjuangan. Kedua, Paus sebagai penjaga moral dunia. Sejarah menunjukkan bahwa suara Paus seringkali menjadi rem moral dalam berbagai konflik dunia. Ketika kekuatan politik saling berbenturan dan hukum positif kehilangan daya korektifnya, suara Paus, yang lahir dari nurani dan kemanusiaan, menjadi mercusuar yang mengingatkan umat manusia bahwa keadilan dan perdamaian adalah hak universal. Dalam konteks Papua, peran ini menjadi sangat penting. Paus Leo XIV, dengan pengalaman pastoralnya di Papua, sebelum menjadi Paus, memiliki legitimasi moral untuk berbicara bukan sebagai pengamat, tetapi sebagai saksi. Ia dapat menyerukan penyelesaian damai dan bermartabat bagi Papua, bukan dalam semangat intervensi politik, tetapi sebagai panggilan iman, yang berpihak pada mereka yang menderita. Ketiga, gereja sebagai mediator rekonsiliasi. Dalam konflik yang berakar panjang dan penuh ketidakpercayaan seperti di Papua, negosiasi politik sering menemui jalan buntu. Disinilah gereja dapat memainkan peran kenabian dan pastoral sebagai mediator rekonsiliasi. Bukan untuk menggantikan peran negara atau kelompok perjuangan, tetapi untuk menghadirkan ruang dialog yang berlandaskan nilai-nilai iman, kejujuran, dan perdamaian. Gereja Katolik bersama gereja-gereja lokal lainnya bisa memfasilitasi pertemuan lintas pihak, mengurai simpul trauma, dan membangun konsensus yang lebih manusiawi. Ketika politik seringkali membungkam, gereja bisa membuka telinga. Ketika kebijakan keras membekukan hati, gereja bisa mencairkan luka dengan pelukan kasih. Keempat, pendidikan perdamaian yang menyentuh generasi muda. Papua adalah wilayah yang syarat dengan anak-anak muda, generasi pewaris tanah, yang sedang mengalami dislokasi identitas dan krisis harapan. Pendidikan Katolik di Papua memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen perubahan sosial. Di tangan gereja, sekolah bukan hanya tempat transfer ilmu, tetapi ladang formasi karakter, tempat menanamkan nilai-nilai keadilan, empati, dan keberanian untuk mencintai tanah air dengan cara yang baru. Kurikulum damai yang mengintegrasikan sejarah lokal, refleksi iman, dan pemulihan trauma kolektif bisa menciptakan generasi pemimpin yang tidak lagi terjebak dalam logika kekerasan atau kebencian, tetapi berdiri sebagai jembatan antar identitas dan masa depan bersama. Kelima, isu Papua di forum global gereja. Sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia, Paus Leo XIV memiliki akses terhadap berbagai forum internasional. Dari sidang umum Vatikan, pertemuan ekumenis, hingga dialog antar agama lintas benua. Dengan caranya yang khas dan otoritatif, Paus dapat menyuarakan penderitaan Papua di forum-forum tersebut, bukan untuk mengecam negara, tetapi untuk menyadarkan dunia, bahwa Papua adalah luka terbuka di tubuh Kristus yang harus ditangani. Ini adalah bentuk diplomasi spiritual, di mana suara iman lebih kuat dari lobi politik,
dan solidaritas antar umat menjadi kekuatan yang mampu menembus batas geopolitik. Keenam, dukungan struktural untuk keuskupan Papua. Tantangan pelayanan di Papua tidak hanya soal spiritualitas, tetapi juga soal infrastruktur, sumber daya manusia, dan daya tahan institusi. Dukungan dari Vatikan melalui Kongregasi Evangelisasi Bangsa-Bangsa sangat dibutuhkan, bukan hanya untuk membangun gereja secara fisik, tetapi untuk membangun kapasitas lokal. Pendidikan imam asli Papua, pelatihan guru dan tenaga medis, dukungan logistik untuk wilayah terpencil, dan koneksi keuskupan-keuskupan di belahan dunia lain. Gereja Papua tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri, melainkan harus dirangkul, sebagai bagian dari gereja semesta, yang saling menopang. Ketujuh, inkulturasi liturgi dan budaya lokal. Di tanah Papua, iman dan budaya bukan dua hal yang terpisah. Orang Papua merayakan iman melalui tarian, lagu dalam bahasa ibu, dan simbol-simbol yang diwariskan leluhur. Inkulturasi bukan sekadar adaptasi, tetapi pengakuan akan martabat budaya lokal sebagai sarana pewahyuan ilahi. Paus Leo XIV, yang berakar pada spiritualitas Agustinus dan memiliki kedalaman teologis, dapat memperkuat proses inkulturasi ini secara resmi, memberikan legitimasi dan dorongan agar gereja di Papua benar-benar menjadi gereja yang berwajah Papua, bukan hanya dalam struktur, tetapi juga dalam roh. Sebab hanya ketika umat merasa iman mereka menyatu dengan akar budaya mereka sendiri, barulah mereka dapat berkata, "Ini adalah gereja kami, ini adalah Tuhan yang mengenal kami." Melampaui politik, menuju iman yang menghidupkan. Gereja tidak hadir untuk menggantikan negara, tetapi untuk mengingatkan bahwa negara dan masyarakat sipil tak boleh melupakan kemanusiaan. Di tengah kebisingan politik dan debat ideologis, suara gereja di Papua tetaplah suara moral yang jernih, suara hati nurani yang berbicara tentang penderitaan dan harapan manusia. Ia tidak berpihak pada kekuasaan atau pemberontakan, tetapi pada kehidupan itu sendiri, yang sedang dikorbankan, dilukai, dan dipinggirkan. Dalam konteks Papua, di mana peluru sering lebih cepat dari dialog, dan stigma lebih dominan dari pengakuan, gereja hadir sebagai ruang perlindungan spiritual, sekaligus tempat pembentukan keberanian moral. Ia menolak untuk menjadi sekadar saksi yang diam, tetapi memilih menjadi pelayan, yang berdiri di antara celah luka dan harapan. Ketika suara ini diperkuat oleh kepemimpinan global, seperti Paus Leo XIV. Seorang pemimpin yang dikenal karena keberpihakannya pada kaum tertindas dan semangat Agustinian, yang radikal terhadap keadilan dan belas kasih, maka suara gereja dapat menjadi suara profetik, yang menyembuhkan dan membebaskan. Sebuah suara yang tidak datang dari kekuasaan duniawi, tetapi dari kedalaman spiritualitas yang menyentuh akar penderitaan manusia. Kerja sama spiritual antara Roma dan Papua, bukan sekadar hubungan hierarkis antara pusat dan daerah. Ia adalah simbol dari tubuh Kristus, yang sungguh hidup, satu tubuh dengan banyak anggota, satu iman dengan banyak wajah. Dalam kerjasama ini, termanifestasi karakter Katolikos gereja, universal dan inklusif, tetapi juga lokal dan membumi. Roma tidak mengatur dari atas, melainkan berjalan bersama, dan Papua tidak meminta belas kasih, melainkan mempersembahkan kesetiaan iman yang tumbuh dalam realitas derita. Inilah waktu Kairos bagi gereja. Waktu di mana pewartaan Injil tidak bisa hanya berhenti pada mimbar, melainkan turun ke lorong-lorong pengungsian, ruang-ruang kelas yang kekurangan guru, rumah-rumah yang ditinggal kosong karena konflik, dan tanah-tanah adat yang dirampas atas nama pembangunan. Ini adalah waktu bagi gereja untuk tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi mewujudkannya dalam solidaritas yang konkret terhadap Papua. Solidaritas yang tidak bersifat karitatif semata, tetapi transformatif, yang mendengar suara korban, memulihkan martabat, dan membuka ruang dialog sejati. Dengan spirit ini, iman menjadi kekuatan yang menghidupkan, bukan yang mematikan harapan. Iman menjadi jembatan, bukan pagar. Dan gereja, dalam persekutuannya yang lintas batas, menjadi saksi dari janji Injil yang sejati, bahwa yang hina dina akan ditinggikan, yang menangis akan dihibur, dan yang tertindas akan dibebaskan. Papua bukan sekadar ladang misi, tetapi jantung penderitaan Kristus yang berdebar dalam sejarah manusia. Dan gereja terpanggil untuk tinggal di sana, mencintai, melayani, dan menghidupkan. Harapan dari timur, yang bersinar menuju barat. Di balik senyap hutan, danau, dan pegunungan Papua, di antara kabut pagi yang menyelimuti lembah-lembah dan nyanyian burung kasuari, yang menyapa hari, gema harapan kini mulai kembali terdengar. Bukan harapan semu yang lahir dari janji-janji elit yang tak pernah turun ke tanah, tetapi harapan yang tumbuh dari akar kehidupan itu sendiri, dari spiritualitas yang membumi,
kehadiran yang setia, dan cinta yang tak dibuat-buat. Harapan yang tak berteriak di media, tapi berbisik lembut dalam litani umat, dalam peluh para katekis, dalam air mata para ibu yang tetap bernyanyi di tengah kehilangan. Dari altar-altar sederhana di Papua hingga Basilika Santo Petrus di Roma, satu suara iman terus bergema dengan kekuatan, yang melampaui batas bahasa dan politik. Papua bukan daerah pinggiran. Papua bukan catatan kaki dalam sejarah bangsa. Papua bukan ladang eksploitasi. Papua adalah tubuh Kristus yang hidup, yang menderita, tetapi tetap setia. Yang terluka, tetapi terus berdiri, yang dipinggirkan, tetapi tak pernah kehilangan harga dirinya. Harapan ini bukanlah mimpi utopis. Ia telah mulai mengambil bentuk, dalam langkah-langkah konkret, dalam kemitraan yang saling mendengarkan, dalam doa-doa lintas benua, dan dalam komitmen pastoral yang tak mengenal lelah. Ketika Monsinyur Bernardus Bovituos baru ditahbiskan sebagai uskup, ia tidak hanya membawa nama keuskupan Timika, tetapi juga membawa wajah dan jiwa rakyat Papua, ke tengah perjamuan gereja universal. Dan ketika Paus Leo XIV menyambutnya dengan pelukan hangat di Vatikan, itu bukan sekadar seremoni hierarkis, itu adalah simbol dari pelukan gereja semesta, terhadap bagian tubuhnya yang selama ini terasa jauh, bahkan terlupakan. Melalui tangan keduanya, tangan yang ditahbiskan bukan untuk memegang kekuasaan, tetapi untuk membasuh kaki umat, dunia kini diajak untuk membuka mata, menajamkan telinga, dan melembutkan hati. Mungkin, hanya mungkin, dunia akan mulai lebih sungguh mendengar, bahwa dari timur, yang lama disilangkan oleh penderitaan, telah terbit sebuah cahaya iman yang menyala pelan, namun pasti. Bahwa dari tanah yang selama ini dipandang sebagai beban, justru lahir suara kenabian yang mengingatkan dunia tentang martabat, keadilan, dan kasih sejati. Papua tidak meminta simpati, Papua mengundang pertobatan dunia. Dan gereja, dalam persekutuan globalnya, kini dipanggil untuk berjalan bersama Papua, tidak di belakang, tidak di depan, tetapi di samping, sebagai saudara seiman, sebagai pelayan kehidupan, sebagai pembawa harapan yang bersinar dari timur, menuju dunia yang haus akan keadilan dan damai sejati. Berikut tanggapan dan ucapan selamat dari para pemimpin dunia atas terpilihnya Paus Leo XIV, sebagaimana dipublikasikan YouTube Harian Kompas. Amerika Serikat pasti bangga dengan terpilihnya Paus Leo ke-14. Pasalnya, beliau adalah Paus Amerika pertama yang menduduki tahta suci Gereja Katolik Roma. Bahkan usai pengumuman terpilihnya Paus Leo ke-14, gedung Empire State di New York, Amerika Serikat menyala dalam warna emas dan putih. Presiden Amerika Serikat Donald Trump Jumat 9 Mei mengucapkan selamat melalui akun Truth sosial miliknya. Trump menyebut hal ini sebagai kehormatan bagi Amerika Serikat dan berharap dapat bertemu dengan Paus Leo ke-14. Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed atau MBZ pun menyampaikan ucapan selamat yang tulus kepada Paus Leo ke-14 melalui akun X. Ia pun berharap agar Paus Leo ke-14 terus mempromosikan saling pengertian, perdamaian, dan keharmonisan di seluruh dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin disebut mengirim pesan telegram ucapan selamat kepada Paus Leo ke-14. Pesannya sangat umum, yaitu semoga sukses dalam memenuhi misi mulia yang dipercayakan. Sedangkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam ucapannya menyebut soal posisi konsisten tahta suci yang selama ini patuh terhadap hukum internasional, kecaman terhadap agresi militer Federasi Rusia terhadap Ukraina, dan perlindungan hak-hak sipil warga yang tidak bersalah. Selanjutnya, Presiden Palestina Mahmud Abbas yang juga memberikan selamat kepada Paus Leo ke-14. Ia berharap bahwa Paus baru asal Amerika Serikat ini akan melanjutkan perjuangan Paus Fransiskus, termasuk dalam memperjuangkan kebebasan bangsa Palestina. Lalu ada juga Presiden Dewan Eropa Antonio Costa dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen yang berharap jika Paus Leo ke-14 akan menggunakan suaranya di panggung global untuk mempromosikan nilai-nilai bersama ini dan mendorong persatuan dalam mengejar dunia yang lebih adil dan penuh kasih sayang. Adapun Paus Leo ke-14 terpilih dari proses pemilihan ketiga di hari kedua konklav yang berlangsung sejak Rabu 7 Mei. Ia lahir di Chicago pada 28 Januari 1958 dan menyelesaikan studi di Universitas Villanova serta meraih gelar matematika dan filsafat. Selanjutnya pendidikan hukum kanon di Roma, tempat ia meraih gelar doktor dari Pontifical University of St. Thomas Aquinas dan ditahbiskan pada 1982.
Kardinal Prevost dikenal karena perjalanan panjangnya dalam dunia gerejawi, termasuk 2 dekade yang dihabiskan di Peru, tempat ia memimpin seminari dan melayani umat di daerah pedalaman. Karyanya di sana membentuk pemahamannya tentang keadilan sosial dan pelayanan pastoral. Kepemimpinan dan visinya yang inklusif menarik perhatian Paus Fransiskus, yang pada tahun 2014 menunjuk Prevost sebagai administrator apostolik di Keuskupan Chiclayo, Peru, dan setahun kemudian mengangkatnya menjadi uskup. Dalam pesan pertamanya setelah terpilih sebagai Paus Leo ke-14 mengingatkan tentang perdamaian. Menurut dia, umat manusia membutuhkan terang sebagai jembatan menuju Tuhan dan cintanya. Ia juga mengajak seluruh umat membantu membangun jembatan melalui dialog, melalui pertemuan, serta bersatu sebagai satu bangsa dan selalu dalam damai.